Di penjara suram, tempat tahanan paling berbahaya, suara otot menegang dan napas berat Jacob terdengar saat ia gigih latihan dengan mengangkat sesama napi seberat lebih $100 kek. Ini bukan kelebihan energi, tapi adaptasi brutal hukum rimba. Hanya yang kejam dan sangat kuat bisa hidup. Yang lemah jadi korban. Kisah mengerikan ini buka film thriller kriminal AS, Bang Dang Trai Giam, Shot Caler. Beberapa bulan lalu, Jacob masih ideal. Pengusaha sukses terkenal, istri cantik, putra patuh, karir dan keluarga sempurna. Jelas, pria berkualitas tinggi di masyarakat. Tapi hidup lebih kejam dari mimpi, dan insiden tak terduga menghantam. Malam itu, usai pesta minuman keras, Jacob menyetir sendiri antar teman pulang. Tawa dan obrolan buat ia hilang fokus. Langgar lampu merah, tabrak mobil lain, akibat tragis. Satu teman dekatnya tewas. Jacob divonis $16 bulan penjara karena menyetir mabuk. Waktu hukuman tak lama, tapi itu jadi titik balik. Ubah total hidupnya, masuk penjara besar, dikunci bersama ratusan napi bermata kosong. Jacob sadari peringatan pengacara. Orang di sini membuli yang lemah. Takut pada yang kuat, Anda harus bersikap dingin dan keras. Malam pertama buktikan itu. Napi kulit hitam, yang siang hari sudah ketakutan sampai menjerit, dibungkam. Dianiaya napi lain, suara mengerikan, tak memekakkan telinga tapi menghantui. Terus terngiang di telinga Jacob. Ia sadar kebenaran mengerikan lingkungan barunya. Pagi berikutnya, lihat napi kulit hitam yang dianiaya meringkuk. Jacob bertekad baja, takkan tunjukkan kelemahan. Tapi masalah datang sendiri, saat di luar hirup udara. Jacob tak sengaja senggol napi besar. Sangar, pria itu langsung memaki keji. Mata penasaran napi lain tertuju pada Jacob. Jacob bingung sesaat, tapi ia tahu, tunjukkan takut, ia takkan bisa angkat kepala lagi. Ia gigit gigi, kerahkan semua tenaga, tinju keras, pecahkan mulut lawan. Alarm sipir berbunyi, suruh semua tiarap. Jacob tak berhenti, ia tekan kepala si besar, terus pukul tanpa ampun. Hanya setelah sipir pakai semprotan merica, perkelahian usai. Sikap keras dan nekat Jacob langsung tarik perhatian geng di penjara. Pria botak berkacamata, ketua geng, panggil Jacob. Ia suka sikap pembangkang ini. Tapi peringatkan pria yang Jacob pukul itu anggotanya, agar tak dibalas. Jacob hanya punya pilihan, gabung gengnya. Ironis, ini yang Jacob cari. Jalan dapat perlindungan dan kekuatan di lingkungan penjara yang keras. Demi resmi gabung geng kulit putih berkuasa ini, Jacob harus lewati tes rekrutmen brutal. Tugasnya, selundupkan bola hitam berisi narkoba dari sel ke lapangan udara segar. Hindari pemeriksaan ketat sipir. Ini misi sangat sulit, risiko tinggi. Tapi Jacob tahu ini peluang emas ubah status di penjara. Tak boleh dilewatkan. Malam tiba, saat semua tak lihat. Jacob pakai pasta gigi sebagai pelicin. Oles ke bola, ia telan rasa sakit dan takut. Masukkan bola itu ke anus sebagai tempat sembunyi. Ia tahan sakit luar biasa. Masukkan barang terlarang jauh ke dalam. Besoknya, saat jam udara segar, Jacob ke toilet terbuka. Dibantu diam-diam rekannya, ia keluarkan bola narkoba dari tubuh. Cepat serahkan ke pria berkacamata. Ketua geng itu sangat puas dan bangga dengan keberanian dan kenekatan Jacob. Saat ini, Jacob sangat gembira, seolah ayah yang melahirkan bayi. Mulai sekarang, dengan geng gangster sebagai sandaran, ia tak perlu takut atau mengalah lagi. Tapi Jacob tak tahu, ia baru saja masuk langkah pertama jurang kejahatan tak berdasar. Beberapa hari kemudian, pria berkacamata datang lagi, beri tugas baru, bunuh pengkhianat yang bongkar rahasia geng. Misi ini harus berhasil, tak boleh gagal. Jacob tahu risiko menolak, hukuman geng lebih ngeri dari vonis penjara. Ia tak ada pilihan selain patuh. Rekan tim cepat lumpuhkan pengkhianat itu. Jacob cabut pisau custom dingin. Ia menusuk lawan berulang kali. Ini pembunuhan pertama Jacob, momen yang menutup selamanya pintu kembali ke hidup baik. Ia sadar hukum keras penjara, jadi petarung, atau korban. Sekali pilih petarung, ia harus pertahankan kebrutalan itu sampai akhir. Selesai tugas berdarah ini, Jacob dapat hadiah tato di penjara. Jumlah dan kualitas tato ukur status dan rasa hormat. Di hari-hari berikutnya, Jacob makin penuh tato dari banyak kegiatan ilegal. Menegaskan status barunya, semua memuncak saat pria berkacamata rencanakan kerusuhan besar antar geng. Targetnya,
geng Meksiko dan geng kulit hitam. Sebelum aksi, rekan botaknya ingatkan Jacob harus hindari CCTV saat berkelahi. Saat pria berkacamata beri perintah, anggota geng kulit putih keluarkan senjata rakitan yang disembunyikan. Jacob pun ambil sikat gigi yang sudah diasah jadi pisau. Kerusuhan mulai, semua napi serbu, penjara jadi medan perang berdarah. Sirine sipir berbunyi terus, gas air mata ditembakkan, tapi situasi di luar kendali. Jacob dipukul curang dari belakang, kepalanya ditekan ke tanah. Dalam bahaya, ia tanpa ragu tusuk lawan dengan sikat gigi tajamnya. Musuh langsung tewas. Berbalik, Jacob kaget lihat kakak botaknya sendirian lawan 3 musuh. Dan satu pria kulit hitam lain mengendap dari belakang mau menyerang. Tanpa ragu, Jacob serbu menyelamatkan. Ia banting musuh, bangkit, lalu pakai sikat gigi di tangan, gorok lehernya. Kakak botaknya yang terselamatkan sangat berterima kasih dan berutang budi pada Jacob. Namun, saat Jacob mendongak usai habisi musuh, ia sadar lampu merah CCTV menyorot wajahnya, merekam utuh pembunuhan brutal itu. Dengan bukti tak terbantahkan, Jacob dituntut lagi atas pembunuhan berencana. Hakim vonis menambah hukumannya 10 tahun penjara ketat. Lihat wajah putus asa dan hancur istrinya di kursi penonton, Jacob sadar hidupnya tamat di sini. Segera setelah itu, ia dipindah ke sel isolasi kejahatan berat, neraka sesungguhnya. Ia bahkan terima surat cerai dari istrinya. Di sel isolasi, napi menderita isolasi mengerikan. Tiap hari dikurung 23 jam di kamar sempit. Gelap, 1 jam, hirup udara, yang langka pun hanya dikurung dalam kandang besi terpisah. Di tempat inilah Jacob bertemu dalam manipulasi seluruh penjara. Sosok berjuluk The Beast, Kuaifat. Pengaruhnya luar biasa, tak hanya pria berkacamata, pemimpin geng Jacob, yang patuh. Bahkan sipir pun disuap dan dikendalikan. Metode The Beast sangat kejam. Pamer kuasa absolut, ia kirim pembunuh habisi sipir yang tak patuh. The Beast sangat kagum pada ketegasan dan aksi Jacob. Maka, hari-hari Jacob di sel isolasi berjalan lancar tak terduga. Ia dapat perlindungan terselubung. Akhirnya, masa hukuman 10 tahun lewat. Besok, Jacob bebas. Tapi malam itu, sipir bawakan HP. Di seberang telepon The Beast, ia dingin perintahkan Jacob, setelah bebas, bantu dia edarkan senjata ilegal dalam jumlah besar. Jacob ingin menolak. Ia lelah dan mau lepas dari lingkaran kriminal. Tapi The Beast langsung ancam keselamatan keluarganya. Tak ada pilihan, Jacob terpaksa setuju. Usai keluar penjara, pria dijuluki Shotgun dan seorang anak buah menjemput Jacob. Shotgun bawa dia ke pesta mewah. Tujuannya, bersihkan debu penjara, dan Jacob bebas pilih gadis manapun di sana. Tapi, saat pesta, tembakan dari luar jendela menyambar. Reaksi Jacob yang cepat menyelamatkan nyawanya. Baru keluar sudah diserang. Jacob langsung duga ada mata-mata di geng. Hanya Shotgun dan anak buahnya yang tahu lokasinya. Jawabannya jelas, benar. Saat mengintai, Jacob lihat Shotgun diam-diam ketemu polisi. Mata-mata terungkap, Jacob marah besar. Ia sudah kesal diancam The Beast. Kini dikhianati teman sendiri, diincar polisi. Jacob putuskan takkan diam lagi. Rencana balas dendam dingin cepat tersusun. Jacob beli sarung tangan, jas hujan, agar tak berjejak, dan 2 pisau. Ia datangi rumah Shotgun, pura-pura bahas detail transaksi senjata. Saat Shotgun buka pintu, Jacob tanpa ragu tusuk dia dari belakang. Usai habisi Shotgun, Jacob ambil HP-nya, sengaja kirim pesan palsu, daftar detail transaksi senjata, amunisi mendatang, untuk alihkan perhatian polisi darinya. Usai bunuh Shotgun, Jacob letakkan HP berisi pesan palsu di tempat mudah terlihat. Tak lama, polisi Junche, yang selidiki kasus itu, cepat tiba. Ia temukan mayat Shotgun, langsung lihat HP berisi pesan. Junche baca detail transaksi senjata. Cepat lapor atasan. Kenapa Jacob sengaja bocorkan info sensitif? Karena ia ciptakan akhir yang ia inginkan. Di hari transaksi senjata, setelah dapat lokasi akurat, Jacob kirim koordinat itu ke HP Junche. Junche baca pesan itu. Walau ragu, ia cepat kumpulkan pasukan, bertindak. Di lokasi, Jacob dan pembeli senjata bertemu. Lawan taruh tas uang muka di tanah. Jacob beri sinyal, anak buahnya bawa mobil penuh senjata. Saat uang dan senjata muncul, polisi yang mengintai serentak beraksi. Di bawah tembakan gencar polisi, gangster menyerah tanpa syarat. Jacob ditangkap lagi.
Tapi kali ini dengan tujuan berbeda. Saat dituntut, Junche temui Jacob. Dengan pengalamannya, ia duga Jacob sengaja bocorkan info penting agar polisi bertindak. Junche janji, asalkan Jacob ungkap dalang dibalik, yaitu The Beast, ia akan dibebaskan. Tapi Jacob langsung menolak. Rencananya belum selesai. Keselamatan keluarganya belum terjamin. Di penjara kedua ini, Jacob divonis seumur hidup. Baru balik ke penjara, ia langsung dipanggil The Beast. Sipir yang disuap kurung Jacob di kandang besi. The Beast tak bodoh. Ia duga alasan Jacob mengkhianatinya. Sengaja ditangkap untuk balik hadapi dia. The Beast sangat marah, mengancam, "Kau tunggu saja. Kau akan bersihkan mayat istri dan anakmu." Ancaman ini sentuh batas Jacob. Istri dan anak adalah satu-satunya alasan ia kembali ke neraka ini. Kini saatnya ia lakukan langkah terakhir, paling menentukan. Saat sipir mau bawa Jacob kembali ke sel, ia tiba-tiba cabut silet tajam yang disembunyikan di mulut. Ia cekik sipir, paksa buang walkie-talkie, lalu Jacob dorong sipir ke kandang besi. Kunci, kali ini, ia siap bertarung hidup mati dengan The Beast. Ternyata, sebelum ditangkap polisi, Jacob sembunyikan silet itu di tubuhnya pakai balon. Ia lolos dari pemeriksaan. Ia buka pintu kandang The Beast. Keduanya duel sengit, brutal. Walau The Beast besar dan ganas, Jacob punya senjata dan tekad baja. Akhirnya, Jacob potong arteri The Beast. Dia kehabisan darah, tewas. Jacob korbankan segalanya. Sejak masuk penjara, ia jatuh ke jurang kejahatan. Makin dalam, tapi akhirnya Jacob sadar. Satu-satunya cara keluar jurang adalah jadi cukup kuat untuk manipulasi segalanya. Kini, ia jadi pemimpin tertinggi penjara itu. Tak ada lagi yang bisa ancam keluarganya.